Selamat pagi, salam bahagia bagi kita semua. Namo Buddhaya. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Buddha. Pada hari ini, kita akan mempelajari bab 2 mengenai kisah teladan para siswa utama Buddha. Selamat mengikuti. Selanjutnya, marilah kita merenungkan teladan daripada siswa-siswa utama Buddha. Jikalau aku melihat kecerahan wajah teman-temanku, aku teringat akan senyum kedamaian dari paras Buddha, guru agung yang banyak mengantar kesuksesan siswa-siswanya. Dan aku pun terkenang keutamaan siswa-siswa Buddha. Jikalau aku memandang teman yang pandai dan bijaksana, maka aku akan terkenang pada Sariputra, siswa utama Buddha yang penuh kebijaksanaan. Jikalau aku melihat teman yang kukuh, tegar, perkasa, maka aku akan teringat pada Moggallana, siswa utama Buddha yang memiliki kesaktian. Jikalau aku melihat teman yang tekun menempuh studi, maka aku akan teringat pada Mahakassapa, siswa utama Buddha yang memiliki disiplin teguh. Jikalau aku memandang kegairahan mata temanku, maka aku akan terkenang pada Anuruddha, siswa utama Buddha yang memiliki mata dewa. Jikalau aku memandang dengan teman yang memiliki masa depan, maka aku akan terkenang pada Kondanya, siswa utama Buddha yang ulung dalam meramah. Jikalau aku memandang teman yang bermoral dan berbudi, maka aku akan terkenang pada Upali, siswa utama Buddha yang teguh di jalan sila. Jikalau aku menyaksikan teman memberikan pertolongan, maka aku akan terkenang pada Rahula, siswa utama Buddha yang memiliki banyak kebajikan. Jikalau aku melihat teman bekerja keras, meraih keberuntungan, maka aku akan teringat pada Sivali, siswa utama Buddha yang banyak memperoleh keuntungan. Jikalau aku melihat teman yang tekun merawat kesehatan tubuhnya, maka aku akan teringat pada Bakula, siswa utama Buddha yang memiliki panjang umur. Jikalau aku memandang teman yang pandai dalam Dharma, maka aku akan terkenang pada Ananda, siswa utama Buddha bergelar Bendahara Dharma. Aku akan selalu teringat pada siswa-siswa utama Buddha, agar teladan dan semangatnya selalu menuntun langkahku belajar. Aku akan selalu bercermin pada siswa-siswa utama Buddha, agar aku dapat merayakan keberhasilan bersama teman-temanku. Saung Kehidupan, Cilaku Tenjo. Nah, tahukah kalian tentang siswa-siswa utama Buddha? Siapa saja siswa-siswa utama Buddha yang sangat berperan dalam perkembangan agama Buddha saat itu? Mengapa mereka disebut siswa utama? Apa yang dapat kalian teladani setelah mempelajari kisahnya? Berikut akan diuraikan materi pembelajaran tentang kisah teladan para Arya siswa utama Buddha. Tahukah kalian bahwa persahabatan itu penting? Dalam pergaulan, kadangkala ditemukan sahabat yang baik atau disebut sebagai kalyanamita, maupun sahabat yang tidak baik atau disebut akalyanamita. Sahabat baik akan selalu bersama dalam suka dan duka. Adapun sahabat yang tidak baik hanya bersama ketika sahabatnya bahagia saja.
ia akan meninggalkan sahabatnya ketika sahabatnya mengalami kesusahan. Mari kita pelajari dari teladan siswa utama Buddha yang pertama, yaitu yang Arya Sariputra. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti menemukan orang yang bijaksana maupun orang yang belum bijaksana. Orang yang memiliki kebijaksanaan dapat menyelesaikan masalah dengan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Lantas bagaimana orang-orang bijaksana dalam kehidupan Buddha? Mari simak kisah siswa utama Buddha, yaitu Sariputra. Pada suatu pagi, Sariputra melihat yang Arya Asaji, salah seorang biku, siswa utama Buddha, yang sedang menerima dana makanan dari Raja Gaha. Ia sangat terkesan melihat penampilan yang Arya Asaji, yang damai dan agung. Ia berpikir bahwa pastilah biku itu telah mencapai arahat. Setelah yang Arya Asaji selesai makan, Sariputra mendekati dan memberi salam serta bertanya, "Siapakah guru, beliau, dan ajaran apakah yang diajarkan oleh gurunya tersebut?" Lalu yang Arya Asaji memberitahukan bahwa gurunya adalah Buddha Gautama. Beliau tidak dapat menerangkan ajaran tersebut secara rinci karena belum lama menjadi biku, tetapi dapat menjelaskan artinya secara singkat. Kemudian yang Arya Asaji mengucapkan syair berikut. Semua benda timbul karena suatu sebab. Sebab itu telah diberitahukan oleh Tathagata dan juga lenyapnya. Demikianlah yang diajarkan oleh Pertapa Agung. Yang Arya Sariputra terlahir di desa Nalaka, dekat Raja Gaha. Karena ia anak tertua dari keluarga utama di desa tersebut, nama pribadinya menjadi Upatissa. Ayahnya adalah seorang Brahmana bernama Wanganta dan ibunya bernama Rupasari. Oleh karena itulah, ia dikenal pula sebagai Sariputra atau putra dari Sari. Sariputra dan Moggallana merupakan sahabat sejak kecil, di mana mereka berdua pernah berguru kepada seorang guru terkenal bernama Sanjaya. Tetapi tidak sesuai yang diharapkan, maka akhirnya mereka berdua berjanji siapa di antara mereka yang kelak lebih dulu memperoleh ajaran sempurna, dia akan memberitahukan hal itu kepada lainnya. Sariputra lebih dahulu menemukan guru spiritual, yaitu Asaji. Segera setelah Sariputra bertemu dengan yang Arya Asaji, ia menemui Moggallana dan menyampaikan peristiwa yang dialaminya. Ia mengulangi syair yang diucapkan oleh yang Arya Asaji. Seketika itu pula, Moggallana memperoleh kesucian Sotapanna. Mereka berdua ditabiskan Buddha menjadi biku dengan kata-kata Ehi Biku, yang artinya, datanglah biku. 15 hari setelah ditabiskan, Sariputra pun menjadi seorang arahat. Sariputra sangat ahli dalam mengajarkan tentang sebab akibat, 4 kebenaran mulia, dan jalan mulia berunsur 8. Karena yang Arya Sariputra terkenal dengan kebijaksanaannya, menjaga dan mempertahankan kemurnian ajaran Buddha. Oleh karena itu, yang Arya Sariputra disebut sebagai Panglima Dharma atau Dhamma Senapati. Sedangkan Buddha adalah Raja Dharma atau Dhamma Raja. 6 bulan sebelum Buddha Mahaparinibbana,
Yang Arya Sariputra memohon izin kepada Buddha untuk parinibbana. Yang Arya Sariputra pulang ke desa Nalaka yang merupakan tempat kelahirannya. Para dewa pun dan Brahma mengunjunginya sehingga membuat ibunya merasa takjub karena Brahma yang dipujanya ternyata menghormati anaknya. Pada saat itulah yang Arya Sariputra membalas budi kepada ibunya dengan cara mengajarkan Dharma sehingga membuatnya yakin kepada Triratna. Kepada seorang biku yang ikut bersamanya, beliau berkata, "Saya telah bersama-sama denganmu selama lebih dari 40 tahun. Kalau saya mempunyai kesalahan, maafkanlah saya." Itulah kata-kata yang terakhir. Malam itu yang Arya Sariputra merebahkan dirinya di tempat tidur dan dengan tenang mencapai parinibbana atau wafat. Sedangkan relik beliau dibawa ke Sawati dan Buddha memerintahkan membuat cetya untuk menyimpan relik yang Arya Sariputra. Kita baru saja mempelajari tentang keteladanan yang Arya Sariputra yang merupakan salah satu siswa utama Buddha. Untuk itu, temukan keteladanan yang Arya Sariputra yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yang kedua, kita akan mempelajari keteladanan dari siswa utama Buddha, yaitu yang Arya Moggallana. Yang Arya Moggallana terkenal dalam kesaktiannya. Ia adalah teman yang Arya Sariputra sejak kecil. Juga berasal dari keluarga Brahmana. Moggallana adalah siswa utama Buddha terkemuka kedua setelah Sariputra. 7 hari setelah ditabiskan, yang Arya Moggallana mencapai tingkat arahat setelah mendapat petunjuk dari Buddha. Yang Arya Moggallana memiliki kemampuan tersakti dibandingkan dengan siswa-siswa lainnya. Ia mampu membaca pikiran guna mengetahui kebohongan dari kebenaran. Ajaib dengan kesaktian yang dimilikinya, Moggallana bisa keluar dari tubuh fisiknya, mengunjungi berbagai alam kehidupan. Ia pernah berkunjung ke alam neraka. Ia juga dapat berbicara dengan para dewa dan makhluk halus lainnya. Ia juga dapat melakukan hal-hal seperti berjalan menembus tembok, berjalan di atas air, terbang di udara, dan bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itulah yang Arya Moggallana. Moggallana wafat ketika ia berkunjung ke Magadha. Moggallana dicincang-cincang oleh para perampok yang bertindak secara brutal. Walaupun demikian, Moggallana tidak melindungi dirinya dengan kesaktian yang dimilikinya. Seorang arahat agung merelakan diri menderita kematian yang sedemikian brutal. Buddha mengatakan bahwa Moggallana telah memiliki perbuatan buruk yang berat di kehidupan sebelumnya. Ia telah membunuh kedua orang tuanya sendiri, dan itu merupakan salah satu perbuatan buruk yang sangat berat, atau garuka kama. Ia dengan tulus menerima buah dari perbuatannya, dan mempercepat kematian yang demikian, sehingga kematian terjadi secepat mungkin. Demikianlah penjelasan mengenai keteladanan dari yang Arya Sariputra dan yang Arya Moggallana. Semoga dengan pembelajaran pada hari ini, senantiasa kita dapat menerapkan keteladanan dari yang Arya Sariputra dan juga yang Arya Moggallana di dalam kehidupan kita sehari-hari.